Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman saya dengan judul Perusahaan dan Manajemen Global Teknologi Informasi pada mata kuliah pengantar Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Tri Suratno S.Com. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Irawati dengan NIM F1S12204. Saya dibantu oleh rekan saya dengan nama Fitri Dwi Lestari dengan NIM F1S12205. Materi yang pertama yaitu bisnis dan TI. Bagaimana fungsi SI dapat diatur dan dikelola, serta untuk menekankan pentingnya fokus pada nilai pelanggan dan bisnis untuk manajemen teknologi informasi. Jadi, entah Anda berencana untuk menjadi pengusaha dan menjalankan bisnis Anda sendiri, atau manajer sebuah perusahaan atau praktisi bisnis, mengelola sistem informasi dan teknologinya akan menjadi salah satu tanggung jawab utama Anda. Mengelola teknologi informasi. Bagaimana seharusnya teknologi informasi dikelola? Yang pertama, mengelola pengembangan dan implementasi bersama berbagai strategi bisnis yang diatur oleh CEO dan CIO. Yang kedua, mengelola pengembangan dan implementasi aplikasi dan teknologi bisnis atau TI baru yang dipimpin oleh CIO dan CTO. Yang terakhir yaitu mengelola organisasi TI dan infrastruktur TI yang dimana yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah CEO dan manajer TI. Perencanaan bisnis TI. Proses perencanaan bisnis TI memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, pengembangan strategi. Mengembangkan berbagai strategi bisnis yang mendukung visi bisnis perusahaan. Yang kedua, manajemen sumber daya. Mengembangkan berbagai rencana strategi untuk mengelola atau melakukan outsourcing atau sumber daya TI perusahaan. Yang ketiga, arsitektur teknologi yang membuat pilihan TI strategis yang mencerminkan arsitektur teknologi informasi yang didesain untuk mendukung usaha, bisnis, atau TI perusahaan. Arsitektur teknologi informasi. Arsitektur TI adalah desain konseptual atau cetak biru yang meliputi komponen utama berikut ini. Yang pertama, platform teknologi. Yang kedua, sumber daya data. Yang ketiga, organisasi TI. Mengatur TI. Pada awal-awal tahun di komputasi, perkembangan komputer mainframe besar dan jaringan serta terminal telekomunikasi menyebabkan pemusatan atau centralization. Akhir-akhir ini trennya adalah membuat pengendalian yang lebih terpusat di seluruh manajemen sumber daya TI perusahaan, sementara masih tetap melayani kebutuhan strategis unit-unit bisnisnya. Hal ini menghasilkan pengembangan struktur hybrid dengan komponen terpusat dan terdesentralisasi. Beberapa perusahaan membentuk fungsi sistem informasinya masuk ke dalam anak perusahaan SI yang menawarkan layanan SI ke organisasi eksternal serta induk perusahaan mereka sendiri. Perusahaan lainnya mengontrakkan keluar. Mengelola operasi sistem informasi. Manajemen operasi SI berkaitan dengan penggunaan sumber daya hardware, software, jaringan, dan sumber daya manusia dalam memonitor kinerja sistem, membantu mengembangkan jadwal terencana operasi komputer yang dapat mengoptimalkan kinerja sistem komputer, serta menghasilkan statistik terinci yang tidak ternilai harganya untuk perencanaan dan pengendalian kapasitas komputer yang efektif. Sistem pembebasan kembali yang mengalokasikan biaya ke para pemakai berdasarkan pada layanan informasi yang diberikan. Yang keempat yaitu pengendalian proses. Manajemen sumber daya manusia dalam TI.
Mengelola fungsi layanan informasi melibatkan manajemen dari personel manajerial, teknis, dan administratif. Salah satu pekerjaan yang paling penting adalah untuk merekrut personel yang berkualifikasi untuk mengembangkan, mengatur, serta mengarahkan kemampuan kinerja saat ini. CEO dan Eksekutif TI lainnya. Direktur TI atau CIO mengawasi semua penggunaan teknologi informasi dalam banyak perusahaan dan menyesuaikannya dengan tujuan strategis. CIO berkonsentrasi pada perencanaan dan strategi bisnis TI. Mereka juga bekerja untuk mengembangkan penggunaan yang strategis atas TI dalam e-business and e-commerce. Mengelola layanan pemakai. Banyak perusahaan membuat fungsi-fungsi layanan pemakai atau layanan klien untuk mendukung serta mengelola komputasi pemakai akhir dan kelompok kerja. Contohnya, beberapa perusahaan membuat kelompok pusat informasi yang diisi oleh pakar perantara pemakai atau help desk intrader yang dijalankan melalui web. Kegagalan dalam manajemen TI. Teknologi informasi tidak digunakan secara efektif oleh berbagai perusahaan yang menggunakan TI. Yang kedua adalah teknologi informasi tidak digunakan secara efisien. Keterlibatan dan tata kelola manajemen. Keterlibatan tingkat manajerial dan pemakai akhir yang ekstensif dan berarti adalah bahan utama dari kinerja sistem informasi yang berkualitas tinggi. Melibatkan para manajer dalam manajemen TI membutuhkan pengembangan struktur tata kelola, seperti Dewan Eksekutif dan Komite Pelaksana yang mendorong keterlibatan aktif mereka dalam perencanaan dan pengendalian penggunaan bisnis TI. Dimensi internasional. Dimensi internasional adalah bagian penting dalam mengelola perusahaan di ekonomi global yang saling berhubungan dan pasar saat ini. Perusahaan di seluruh dunia mengembangkan berbagai model baru untuk beroperasi secara kompetitif dalam ekonomi digital. Manajemen TI global. Semua aktivitas global harus dideduksikan untuk memperhitungkan tatanan budaya, politik, dan geoekonomi yang ada dalam masyarakat bisnis internasional. Mengembangkan strategi bisnis dan TI yang tepat untuk pasar global yang merupakan langkah awal dalam manajemen teknologi informasi global. Begitu hal tersebut dilakukan, pemakaian akhir dan para manajemen SI dapat berpindah ke pengembangan portofolio aplikasi bisnis yang dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis atau TI, hardware, software, dan standar teknologi berbasis internet untuk mendukung database yang dibutuhkan, serta akhirnya proyek pengembangan sistem yang akan menghasilkan sistem informasi global yang dinamis. Tantangan budaya, politik, dan geoekonomi. Yang pertama yaitu tantangan politik. Tantangan politik terbesar adalah banyak negara yang memiliki peraturan yang meregulasi dan melarang transfer data lintas data nasional mereka. Yang kedua, tantangan geoekonomi. Tantangan geoekonomi dalam bisnis global dan TI merujuk pada pengaruh geografi atas kenyataan ekonomi dalam aktivitas bisnis internasional. Yang ketiga yaitu tantangan budaya. Tantangan budaya menghadapi bisnis global dan para manajer TI memasukkan berbagai perbedaan dalam bahasa, ketertarikan budaya, agama, kebiasaan, perilaku sosial, dan filosofi politik. Strategi bisnis atau TI global. Perusahaan bisa masuk ke pasar global, salah satunya dengan strategi lintas negara. Sini kita dapat melihat alurnya. Yang pertama strategi multinasional, terus strategi internasional, lalu strategi global. Sini kita juga dapat membandingkan strategi bisnis TI, seperti di internasional tuh operasi mandiri, hanya di daerah tertentu, integrasi vertikal, pelanggan tertentu, produksi terbatas, segmentasi pelanggan dan pengukusan berdasarkan daerah serta pabrik. Sedangkan di strategi bisnis global, yaitu pencarian sumber daya global, multiregional, integrasi horizontal, terdapat transparansi pelanggan, lintas regionalisasi,
Lalu yang terakhir adalah lintas negara, operasi bisnis virtual melalui persekutuan global, pasar dunia dan penyamaan massal, e-commerce dan layanan pelanggan global, rantai pasokan dan logistik global, manajemen sumber daya yang dinamis. Aplikasi bisnis TI global. Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh perusahaan global bergantung pada strategi bisnis dan TI serta keahlian dan pengalamannya dalam TI. Akan tetapi, aplikasi TI juga bergantung pada berbagai jenis penggerak bisnis global, yaitu meminta bisnis yang disebabkan oleh sifat industri dan persaingan atau tekanan. Ini adalah penggerak bisnis untuk TI global. Yang pertama, pelanggan global. Yang kedua adalah produk global. Produk, lalu operasi global, sumber daya global. Yang terakhir yaitu kerja sama global. Standar TI global. Manajemen atas standar teknologi, infrastruktur teknologi adalah dimensi lain dari manajemen TI global, yaitu mengelola hardware, software, sumber daya data, jaringan, telekomunikasi, dan fasilitas komputasi yang mendukung operasi bisnis global. Berbagai isu komunikasi data internasional. Yang pertama yaitu isu manajemen jaringan. Yang kedua yaitu isu peraturan. Yang ketiga, isu teknologi. Yang keempat, isu yang berorientasi pada negara. Dalam tabel, terlihat bahwa penggunaan internet meningkat. Akan tetapi, banyak hal yang perlu dilakukan untuk membawa akses internet dan e-commerce terbatas ke lebih banyak orang di lebih banyak negara. Berbagai isu akses data global. Contoh utama adalah isu tentang aliran data lintas negara atau Transwestern Data Flow atau TDF. Kemungkinan aliran data melintas batas internasional melalui jaringan telekomunikasi sistem informasi global. Persyaratan privasi data antara AS dan UI. Yang pertama yaitu pemberitahuan tujuan dan penggunaan data yang dikumpulkan. Yang kedua, kemampuan untuk menolak distribusi data ke pihak ketiga. Yang ketiga yaitu akses untuk pelanggan atas informasi mereka. Yang keempat yaitu keamanan integrasi data dan ketetapan yang memadai. Berbagai isu akses internet. Internet telah menjadi medan perang global untuk akses publik dan informasi di situs bisnis dan swasta melalui World Wide Web atau WWW. Larangan global pemerintah atas akses internet, yaitu biaya akses yang tinggi untuk pemerintah seperti di Kazakhstan, Kirgistan. Yang kedua yaitu akses yang diawasi oleh pemerintah seperti di China, Iran, Arab Saudi, Azerbaijan, Uzbekistan. Yang ketiga yaitu akses yang disaring pemerintah seperti di Belarus, Kuba, Irak, Tunisia, Sierra Leone, Tajikistan, Turkmenistan, Vietnam. Yang terakhir yaitu akses publik tidak diizinkan seperti di Burma, Libya, Korea Utara, Sudan, dan Syria. Pengembangan sistem global. Isu perkembangan sistem global. Yang pertama itu mengelola perkembangan sistem global. Kedua, aktivitas implementasi sistem dan pemeliharaannya. Yang ketiga, standarisasi global tentang definisi data. Selanjutnya, strategi pengembangan sistem, yaitu pendekatan untuk mengembangkan sistem. Seperti mengubah aplikasi yang digunakan, membuat tim of pengembangan multinasional, pengembangan paralel, konsep Center of Excellence, outsourcing. Tentu saja, semua pendekatan ini membutuhkan kerjasama, tim pengembangan dan pengawasan manajerial untuk dapat memenuhi kebutuhan global bisnis. Selanjutnya kita masuk ke studi kasusnya, yaitu Global Exchange Service dan All-State berbagai tantangan dan solusi dalam pengembangan sistem di luar negeri. Tekanan biaya berada di urutan tertinggi dari daftar hampir setiap perusahaan mengenai alasan mereka menghabiskan uang lebih banyak untuk kegiatan TI di luar negeri. All-State Insurance CO dan Global Exchange Services atau GXX adalah sekelompok kecil perusahaan berbasis AS yang termasuk dalam perusahaan Fortune 500 yang telah mendirikan dan mempekerjakan karyawan di pusat-pusat TI mereka sendiri di negara-negara yang berbiaya lebih rendah, seperti India, Irlandia, Hungaria. Untuk menangani isu kembali biaya dan pengendalian ini,
Tarif pekerja adalah faktor penting untuk memperkerjakan karyawan di luar negeri, tetapi Anda perlu memperlakukan mereka sama dengan karyawan Anda yang bekerja di Amerika Serikat. Itu adalah manfaat terbesar dan bergerak terbesar dalam hal kemampuan untuk memelihara aplikasi yang ada saat ini dan untuk mengembangkan yang baru. Penghematan biaya adalah salah satu keuntungan besar dari memperkerjakan karyawan di luar negeri, dan hingga kini demikian adanya. Penting untuk mencampur budaya lokal dengan budaya AS demi memantau dalam hal perekrutan karyawan. Kita masuk ke pertanyaan studi kasusnya, yaitu apa saja manfaat dan keterbatasan bisnis dari mengalihkan pengembangan software dari ke luar negeri. Gunakan perusahaan-perusahaan dalam kasus ini sebagai contoh. Bila saya di sini menggunakan perusahaan di XS. Di XS, manfaat mereka adalah pekerja luar negeri memiliki kemampuan yang sama dalam memelihara aplikasi yang ada saat ini dan untuk mengembangkan yang baru sama seperti pekerja di AS. Sedangkan keterbatasan bisnisnya adalah banyak sekali pengetahuan bisnis yang hilang dengan perginya para pemrograman ke luar negeri. Yang kedua, apa nilai bisnis dan keterbatasan dari model pencarian sumber daya internal atau insourcing dari pengembangan software luar negeri? Gunakan DXS dan Alstage sebagai contoh. Perusahaan Alstage memperkerjakan 650 pekerja di Irlandia Utama. Hasilnya mereka berhasil menghemat biaya tarif pekerja. Perusahaan DXS juga menghemat sekitar 16 juta per tahun karena mengalihkan 70% proyeknya ke luar negeri. Keterbatasan yang dialami dalam mencari sumber daya adalah perlunya mencampur budaya lokal dengan budaya AS. Haruskah berbagai perusahaan di AS mengalihkan pengembangan software mereka dan fungsi lainnya ke luar negeri? Mengapa? Atau mengapa tidak? Iya. Ya, karena dilihat dari manfaat yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa mengalihkan pengembangan software memiliki banyak keuntungan untuk perusahaan itu. Ya, itulah presentasi dari hasil diskusi saya dan teman saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.